Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nevi di Cawang, Jakarta. 1 bulan yang lalu saya dirawat di rumah sakit selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu ada cairan di paru-paru saya. Cairan itu yang membuat saya sesak. Cairan itu disedot. Pertama yang keluar 2 liter, yang kedua 800 cc. Lalu sampai 1 bulan itu saya disedot, cairannya dialirkan ke botol. Cairan yang di paru-paru itu ditampung ke botol. Itu setiap hari 1 botol selama 1 bulan. Cairan itu, kata dokter, menutupi paru-paru, jadi selalu sesak. Waktu di lab itu gak kelihatan apa-apa, gak kelihatan virus, tapi anehnya kok sesak. Kata dokter itu cairan yang di paru-paru itu yang membuat jadi sesak. Untuk Ibu Nevi ya, kalau sampai cairan itu muncul di paru-paru, insya Allah kalau nggak salah ya, ini penelitian saya selama bertahun-tahun. Jadi ada juga tetangga saya yang punya 2 sifat ini, akhirnya meninggal dunia. Jadi cairannya itu katanya disedot, muncul lagi, jadi sedot, muncul lagi, akhirnya meninggal dunia. Dan usianya masih muda ya, ini teman bunda, ya tetangga, ya teman. Punya 2 sifat ini yang terus menerus dilakukan. Yang pertama, merasa paling mampu. Terus yang kedua, rasa bangga yang kuat. Jadi kalau 2 sifat ini, merasa paling mampu, rasa bangga yang kuat, kalau terus menerus dilakukan, insya Allah di paru-parunya akan ada cairan. Cairan itu meskipun disedot ya muncul lagi, disedot muncul lagi. Mengapa kok dimunculkan terus oleh Allah Ta'ala? Ya karena orang itu masih melakukan 2 sifat ini, merasa paling mampu, rasa bangga yang kuat, belum dimohonkan ampun pada Allah. Jadi sakit itu dimunculkan, itu tanda peringatan dari Allah bahwa di situ ada akhlak yang kurang baik yang masih dilakukan dan belum dimohonkan ampun pada Allah. Seperti teman kita ya, YouTuber itu kan ada yang putrinya jantungnya bocor. Ya ini kalau dibilangin ya nggak percaya ya. Kalau sudah terlanjur terjadi, bayinya lahir dapat beberapa menit jantungnya bocor. Nah kalau sudah terjadi seperti itu, mau dibilang apa? Ya ini harus diterima. Jadi jantung bocor itu 2 sifat ini sering dilakukan, emosi dipendam yang sangat kuat. Terus yang kedua ngejek. Ngejek itu apa ya bahasa Jawanya? Ngenyek. Jadi kalau sering mengejek, sering emosi yang dipendam, terus menerus dilakukan dan itu sangat kuat, yang insya Allah bisa jantungnya itu bocor. Seperti Ibu Nevi ini, merasa paling mampu, rasa bangga yang kuat, cairan itu akan muncul di paru-paru. Untuk Ibu Nevi ya, saran saya ya mohon ampun pada Allah. Jadi cara mohon ampunnya, ya Allah, jika selama ini saya selalu merasa paling mampu, terus merasa paling bangga, jadi membanggakan hartanya, membanggakan anaknya, pokoknya bangga. Bangga ini macam-macam ya bentuknya, bisa juga bangga terhadap ilmunya. Jadi merasa paling mampu dan rasa bangga. Kalau 2 sifat ini terus menerus dilakukan, insya Allah suatu saat cairan itu akan muncul di paru-paru. Bagi yang saat ini sehat-sehat saja, kalau melakukan 2 sifat ini, insya Allah akan mengalami seperti Ibu Nevi. Nah sebelum menjurus ke sana, kalau sudah tahu ilmunya ya harus secepatnya mohon ampun dan berhenti, jangan melakukan 2 sifat ini.
merasa paling mampu, rasa bangga yang kuat, ini tolong jangan dilakukan. Ini akhlak yang kurang baik. Jadi sakit itu peringatan dari Allah bahwa di situ ada akhlak yang kurang baik yang masih dilakukan terus-menerus, belum dimohonkan ampun pada Allah. Makanya dimunculkan penyakit itu biar orang itu ingat. Jadi maksudnya Allah itu insya Allah seperti itu. Mengapa kok disedot ada lagi, karena orang itu masih melakukan dua sifat. Adapun mengenai jantung bocor, karena punya dua sifat yang terus-menerus dilakukan, emosi yang sangat kuat dipendam dan sering ngejek. Jadi tolong hindari ya, jangan sering ngejek, jangan sering emosi yang dipendam, nanti bisa jantungnya bocor. Kalau stroke tubuh ini beda ya dengan stroke otak. Kalau stroke tubuh itu biasanya dari emosi, marah yang disimpan, tapi orangnya itu pendiam. Sedih, jengkel, putus asa, kecewa juga ada. Dan itu terus-menerus dilakukan sampai bertahun-tahun, akhirnya muncullah stroke. Stroke tubuh beda ya dengan stroke otak. Kalau stroke otak itu cuek dengan keadaan sekitarnya. Jadi cara berpikirnya tuh lambat. Kalau ada persoalan itu tidak terlalu dipikirin ya, cuek lah istilahnya. Karena cuek itu Allah itu memberikan peringatan. Caranya Allah memberikan peringatan itu yaitu tadi, kalau diajak bicara orangnya itu kurang respon ya. Kalau diajak bicara kurang responsif, cuek. Itu peringatan dari Allah ya, seperti itu. Biasanya orangnya itu ya kalau di luar ya malah nggak cuek, tapi kalau di rumah tangga dengan istri, dengan anak, istri dan anaknya ini berharap masalahnya itu bisa cepat terselesaikan ya, dianya itu malah cuek ya, nggak nanggapi. Kamu itu gitu aja kok dibikin sih, nggak usah terlalu serius, hidup ini nggak usah dipikirin ya. Kesannya tuh ya seperti itu, cuek gitu. Jadi istri dan anak itu berharap persoalannya serius, diselesaikan dengan serius ya, malah si suami ini cuek. Nah nanti bisa kena stroke otak. Kalau stroke otak beda ya dengan stroke tubuh. Jadi kalau stroke tubuh itu ya memang karena orangnya emosi, marah yang disimpan, jengkel, putus asa, sedih, kecewa, itu ada. Itu nanti bisa stroke tubuh. Kalau sebelah kanan berarti menginginkan keluarganya itu baik, seperti sholat, baca Quran, ini kan baik. Tapi ketika dia memerintahkan seperti itu, memerintahkan untuk mengajak kebaikan, terus istri atau anak itu masih belum bisa melaksanakan, terus dia tuh kecewa, sedih, jengkel, campur jadi satu, dan itu terus menerus dilakukan sampai bertahun-tahun, muncullah stroke tubuh nanti sebelah kanan.